Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang kakak sekalian yang saya hormati, video ini lanjutan video yang kemarin tentang perubahan harga. Nah, di video sebelumnya saya mengatakan kalau kita mau trading, kita harus mencari informasi perubahan harga dulu di time frame yang 1 jam. Kenapa demikian? Karena kalau di perubahan harga, kalau ada perubahan harga di time frame H1 atau 1 jam, biasanya profitable-nya lebih tinggi. Nah, sekarang mana bang contohnya perubahan harga tersebut? Nah, perhatikan. Kalau kita perhatikan grafik ini, dia naik dan kemudian sideways. Ya. Setelah sideways, dia turun seperti ini. Kemudian dia naik lagi, di sini dia sideways lagi. Nah, langkah awal kita analisa di time frame H1. Ini jika trader scalping ya. Analisa di H1 dan kemudian kita cari dulu mana misi harganya. Dan di sini kebetulan ada perubahan harga, makanya saya langsung bikin konten biar abang lebih paham bagaimana yang dimaksud dengan perubahan harga. Atau mana contohnya. Oke, di sini masih ada satu open perdagangan dan ini mau saya close dulu biar kita lebih fokus menjelaskan bagaimana cara menarik misi harganya dan kemudian bagaimana cara menentukan perubahan harganya. Ingat kunci trading ya, kunci trading abang harus mampu menemukan misi harga atau track nolnya. Bang, apakah beda bang misi harga dengan track nol? Berbeda. Nah, kunci utama yang harus kita pahami adalah track nol, karena di track nol itu adalah permulaan transaksi atau permulaan harga. Tetapi untuk kita mengetahui track nolnya di mana, kita harus tahu misi harganya dulu. Karena itulah kita cari misi harganya dulu. Nah, track nol itu diperoleh ketika kita sudah tahu misi harga dan kemudian ada candlestick yang impas dengan misi harga tersebut, maka disitulah yang kita sebut dengan harga itu sudah settle. Dan itulah yang disebut dengan harga baru atau track nol. Ya, nah di sini kita close dulu yang ini ya, biar nggak terlalu panjang lebar. Kita langsung ke poinnya aja. Ini kita close dulu. Loh. Oke, sudah kita close ya, sudah berhasil kita close. Nah, sekarang ayo kita langsung mencari misi harganya. Kita pergi ke garis ini dulu, kita cari garis horizontal. Oke, garis datar. Oke. Nah, kita tempatkan dulu. Bentar ya. Lima 19. Oke, kita rubah dulu ininya. Oke. Kita kasih warna biru aja ya, biar lebih terang. Oke. Sip. Nah, coba abang perhatikan. Kenapa bang, abang menarik garis misi harga di sini? Kenapa tidak di mana ya? Kita contohkan dari awal dulu ya. Jadi pada saat harga bergerak naik, dia di sini sideways. Pada saat di sini sideways, maka kita carilah sidewaysnya itu di resisten yang mana? Ya, kalau sudah ketemu, oh ini ternyata sideways di daerah sini, di resisten ini. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah resistennya atau misi harganya, maka tinggal kita cari garis manakah yang tidak sampai ke misi harga ini, berarti itulah namanya perubahan harga. Nah, di candlestick ini sudah turun ya, sudah over ya turunnya ya. Seharusnya di sini naikkan ya. Kalau harga akan bergerak normal atau stabil atau X plus Y sama dengan 0, maka candlestick ini harusnya naik. Tetapi di sini malah turun.
Apakah kita bisa langsung open perdagangan, Bang? Tidak. Kita tunggu konfirmasinya. Mana konfirmasinya? Candlestick yang inilah konfirmasinya. Nah, langkah terakhir apa? Setelah kita mengetahui bahwa ada perubahan harga untuk turun dan terkonfirmasi, langkah terakhir adalah kita melihat sumbunya. Ingat ya, kalau sumbunya juga mendukung, artinya sumbunya juga panjang bawah, berarti benar harga akan bergerak turun. Saya ulangi, jika ada informasi perubahan harga turun, kemudian kita perhatikan konfirmasinya apakah terkonfirmasi atau tidak. Kalau terkonfirmasi, artinya di candle berikutnya merah atau turun juga, langkah terakhir yang harus kita pahami adalah signal atau sumbu. Jika didukung oleh sumbunya, artinya sumbunya juga lebih panjang bawah daripada yang di atas, berarti benar harga akan bergerak turun. Di sini harga selalu turun. Nah, ini time frame 1 jam loh. Bagaimana kalau di time frame 5 menit? Maka turunnya itu akan longsor ya. Akan banyak coba. Ini saja di time frame 1 jam turun terus. Jadi kalau kita mau trading scalping, kita cari dulu perubahan harga seperti ini. Profitable-nya lebih tinggi. Di sini perubahan harganya turun, terkonfirmasi turun, maka benarlah harga bergerak turun. Maka nanti di time frame 5 menit, kita akan selalu open turun, seperti itu misalnya. Nah, sekarang coba Abang perhatikan kembali. Di sini candlestick sudah naik. Naik, dan ada perubahan harga lagi untuk naik. Terkonfirmasi lagi naik. Berarti benar harga akan bergerak naik. Dan ternyata di sini terbukti naik. Ingat loh Bang ya, ini candle ini bukan saya yang bikin ya. Ini bergerak ya. Nah, kalau naik kemudian dia balik arah, maka Abang tinggal lihat spion kiri manakah resisten yang dia maksud. Ingat kata kuncinya, kalau ada perubahan harga untuk turun terkonfirmasi turun, maka misinya adalah titik support. Maka Abang harus menarik garis di area support. Dan sebaliknya, jika ada informasi perubahan harga naik, terkonfirmasi naik, maka Abang harus menarik garis di area resistance. Nah, sekarang pada saat dia naik, ini beneran naik. Biasanya di M5 luar biasa ya, naiknya lumayan panjang ya. Nah, kemudian pada saat di sini naik dan di sini turun, maka Abang tinggal cari spion kiri manakah resistennya. Nah, sekarang ayo kita cari resistennya, resisten yang manakah? Ya, atau kita lanjut dulu ini, biar Abang lebih paham dulu. Nah, jadi begini kesimpulannya Bang. Pada saat dia naik, kita akan selalu open perdagangan naik. Hingga kita loss satu kali, istilahnya seperti itu. Jadi hingga candle berikutnya itu nanti turun. Nah, kalau candle berikutnya itu turun atau melawan, maka kita tinggal lihat spion kiri manakah resistennya, maka itulah yang disebut dengan misi harga. Nah, lantas bagaimana setelah sampai di misi harga? Acuannya yaitu sideways. Jadi kalau sampai di misi harga, dia sideways. Kenapa sideways Bang? Tujuannya sebenarnya dia mau settle, mau menyelesaikan transaksi. Makanya ketika dia nembus dari misi harganya, nembus turun misalnya, maka dia naik. Kalau dia nembus naik, dia turun. Sebenarnya mau impas di garis tersebut, mau settle. Tapi nggak settle-settle. Sebab itulah dia terus melawan ya. Kalau dia nembus turun, maka di candle berikutnya naik. Nah, kalau keluar dari garis tersebut, garis misi harga tersebut, maka itulah yang kita sebut dengan perubahan harga. Ya, seperti ini, candlestick yang sekarang ini kan naik nih, tinggi nih. Kita jangan terkecoh dengan candlestick yang langsung naik seperti ini. Karena apa? Ini baru perubahan harga. Dan perubahan harga ini belum tentu terkonfirmasi dengan benar. Ya. Nah, ayo kita cari dulu misi harganya biar Abang nggak terkecoh di sini. Karena kalau saya trading seperti ini saya bukannya open naik, tapi malah turun. Karena apa? Misi harganya ada di bawah. Ya, ada di bawahnya candlestick ini ya. Nah, sekarang kita tarik dulu garisnya yang di time frame H1 ini dulu.
Nah, oke, seperti ini. Nah, sekarang coba abang perhatikan candlestick yang sedang berjalan ini seharusnya turun, tetapi ini malah naik. Berarti ini kita sebut dengan informasi perubahan harga untuk naik. Nah, apakah kita bisa langsung open perdagangan naik, Bang? Tidak boleh, karena belum tentu ini terkonfirmasi. Ya. Nah, lantas kenapa kok saya di sini misalnya mau open perdagangan turun, kata saya tadi? Karena misi harganya ya di sini ya. Jadi sebelum ini terkonfirmasi, kita tetap masih open perdagangan turun. Nah, nanti kita coba ya di sini open perdagangan turun, tapi ini kita beralih dulu ke time frame yang 5 menit. Ya, kita cek di 5 menit dulu. Nah, mantap nih. Wah, sudah ada perintah penurunan harga ya. Kita coba open turun di sini. Kenapa Bang open turun, Bang? Karena tadi di time frame H1 harga itu akan bergerak turun. Misinya ada di bawah maksud saya ya. Nah, tadi ada perubahan harga untuk naik, tapi belum terkonfirmasi. Jadi acuannya tetap harga itu kembali ke misinya, ke garis tadi ya di time frame H1 ya. Karena itulah saya open perdagangan turun di sini. Dan akan selalu open turun karena apa? Di time frame H1 belum terkonfirmasi. Kalau belum terkonfirmasi masih besar harapan harga akan kembali turun. Ya. Nah, kita coba kita saksikan sama-sama apakah ini profit atau malah sebaliknya ya. Nah, seperti biasa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, kalau open perdagangan 0,10 maka minimal kita ambil $1. Ya. Karena di sini spreadnya sangat kecil, jadi kita minimal ambil $1. Nah, coba perhatikan, mudah-mudahan ini profit. Nah, ini masih naik, nggak apa-apa ya. Intinya begini Bang, kita tahu arah pulang, kita tahu jalan pulang, bahwa di 1 jam misi harganya ada di bawah. Nah, silakan Abang coba cek lagi, tadi di H1, misi harganya di mana? Kan udah saya garis itu. Nah, jadi di sini harga akan bergerak turun selama 1 atau 2 jam ke depan. Nah, jadi inilah yang saya maksudkan, Abang harus mampu menganalisa kemana harga akan bergerak. Kalau Abang belum mampu menganalisa kemana harga akan bergerak, Abang jangan coba-coba trading dulu. Karena nggak ada jaminan orang itu mampu profit sebelum mampu memahami kemana arah harga akan bergerak. Sementara untuk kita mampu kemana arah harga akan bergerak, kita harus tahu misinya dulu, titik keseimbangannya di mana dulu. Atau X plus Y sama dengan nolnya di mana dulu. Nah, kalau kita sudah mengetahui misi harganya atau X plus Y sama dengan nolnya tadi, maka barulah kita tahu harga akan bergerak naik atau turun, tergantung informasi perubahan harganya. Nah, oke, candlesticknya udah pindah ya. Ini bergerak sendiri Bang, bukan saya yang bikin Bang. Oke, perhatikan, oke, siap-siap kita close. Wah, oke, sudah terclose ya. Kita sudah profit. Nah, kita akan open lagi di sini turun. Waduh, keseret ke bawah. Gak apa-apa. Intinya dia akan bergerak turun. Jadi sembari kita menunggu, maka nanti videonya saya potong-potong ya, biar cepat tujuannya bukan apa. Nah, silakan Abang cek aja di sini. Wow, di sini malah naik. Oke, kita open lagi di sini ya. Kita ibaratnya kompensasi, kita open 30, 0,30, kita sell lagi. Oke, kita tunggu, mudah-mudahan ini profit, dan saya sangat yakin ini profit ya. Kita coba lihat sama-sama, mudah-mudahan beneran ini profit. Oke, di sini harga sudah mulai bergerak turun. Oke, wow, sudah $4 lebih ya. Kita siap-siap close, kita close. Oke, $5. Lumayan. Nah, kita tunggu tinggal satu lagi, dan mudah-mudahan ini profit, dan saya yakin ini semuanya profit. Kita siap-siap close ya Bang ya, karena apa ya, videonya sudah terlalu banyak ini, kayaknya sudah terlalu panjang ini, takut abangnya bosan.
karena kalau video terlalu lama itu biasanya orang jenuh ya nontonnya ya. Makanya di sini saya buat sesingkat mungkin. Oke, kita close aja di sini. Oke. Udah profit semua ya, alhamdulillah. Nah, sekarang coba abang saksikan bagaimana 1-2 jam ke depan di time frame 1 jamnya, dan saya rasa ini akan bergerak turun. Oke, jumpa lagi dengan saya, dan mudah-mudahan konten-konten saya bisa mengedukasi dan bisa mencerahkan buat abang. Oke, salam satu saudara. Sorry, it's DJ.